Kita sudah ke Timur Leste, Malaysia, Pakistan, Korea Selatan, Madrid yang baru-baru ini, ya. terakhir yang masih hangat Spanyol Oktober kemarin. Spanyol ya. Spanyol Madrid kita dari sana. Kita pengen gitu sebagai komunitas yang kita harap dengan adanya kita, dengan hadirnya teater keliling, kita bisa jadi acuan gitu bagi komunitas-komunitas teater lain. Yuk mulai berseni gitu, atau kayak di luar negeri pun juga kita mencari komunitas atau kelompok pegiat seni untuk dirangkul kita pementasan bareng. Dan kita juga mendapat rekor muri pada tahun 2010 dengan pementasan sebanyak 1.700. Jadi kita teater paling banyak pentas di Indonesia gitu. Iya, karena aku sempet nanya juga kan ke anaknya Hairil Anwar gitu, almarhum Hairil Anwar. Jadi kayak agak kesulitannya di gestur sih mungkin ya, karena aku kan ada banget pasti sih takutnya kayak keluarga yang nonton tuh kayaknya nggak kayak gini. Mungkin apa yang mau aku sampaikan berdasarkan karakter Hairil, jangan takut gitu buat jangan takut memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan sih. Kalau menurut kamu itu benar dan menurut orang lain salah, ya jangan takut untuk buat kayak pretend ke diri kita juga gitu. Kurang lebih kayak jangan capek lah buat berjuang. Ada beragam cara untuk meningkatkan sastra dan literasi di Indonesia. Soan Tete bersama gue Leon Wical, dan kali ini gue udah duduk bareng salah satu komunitas yang juga berpartisipasi dan berkontribusi dalam hal peningkatan sastra dan literasi di Indonesia. Kita sudah kedatangan Teater Keliling Indonesia. Selamat siang abang-abang. Siang. Ini ada Bang Fajar, ada Bang Fakih nih. Nah, Bang, kalau gue boleh tahu nih, Teater Keliling Indonesia tuh apa sih, Bang? Teater keliling ya. Teater keliling itu namanya keliling, dan kita emang pentasnya itu keliling-keliling. Kita berdiri dari 13 Februari 1974. Jadi sudah 50 tahun kita keliling-keliling. Kita sudah keliling 12 negara, 4 benua dan seluruh Indonesia. Oke, kenapa konsepnya keliling, Bang? Karena kita ingin menyampaikan suatu seni yang dimana daerah-daerah pelosok itu kan tidak semaju di ibu kota. Jadi kita yang membawa ke sana, bukan karena kan kalau orang-orang daerah kan keterbatasan fasilitas. Jadi kita yang menjemput mereka ke desa-desa atau kota-kota terpencil gitu. Oke, selama 50 tahun Teater Keliling Indonesia berdiri, udah ke daerah mana aja, Bang? Kita sudah ke seluruh Indonesia. Setiap tahun ini kita punya program Tour Indonesia. Jadi itu tiap tahun ada 5 kota kita kunjungi setiap tahunnya. Deket-deket deh, yang deket-deket. Kemarin kan ke mana? Bandung, ya. Terus Makassar, mana lagi ya? Bali ya? Sempet ke Bali juga ya? Ke Bali juga. Ke Toraja, Salatiga. Ya, Salatiga juga. Itu penentuan pastinya kan tema atau topik yang dibawa dalam suatu pementasan di tiap kota akan berbeda kan. Nah, itu tuh disesuaikan dengan apanya tuh? Dengan kondisi atau sejarah kotanya atau daerahnya, atau disesuaikan dengan apa? Kita membawakan satu cerita yang sama gitu. Jadi misalnya kita mau tur nih sebulan ke 5 kota, jadi satu cerita itu sama. Karena kalau kita mengganti cerita butuh proses lagi gitu. Oke, butuh latihan lagi ya. Oke. Kalau ngomongin luar negeri nih, berdasarkan sejarah yang udah gue bacakan, Teater Keliling Indonesia juga sudah tur ke luar negeri. Ini itu kemana aja sih, Bang? Kita sudah ke Timur Leste, Malaysia, Pakistan, Korea Selatan, Madrid yang baru-baru ini, terakhir yang masih hangat Oktober kemarin. Spanyol ya. Spanyol Madrid kita dari sana. Terus Mesir juga, ke Mesir tuh. Wow. Thailand. Masih banyak lagi lah ya. Masih banyak lagi. Dan pastinya akan kita kunjungi negara-negara lain lah. Karena kita ingin mengembangkan budaya Indonesia keluar. Oke. Teater sih lebih tepatnya. Pengen ini ya, berarti mempromosikan budaya Indonesia ke luar negeri dengan konsep teatrikal itu tadi ya. Betul. Oke. Bang, dari berbagai macam daerah atau negara, coba sebutkan dari Bang Fajar dulu deh. Satu tempat yang paling berkesan buat Bang Fajar. Daerah ya? Boleh daerah, boleh negara di luar.
Berkesan sih, karena jujur aku belum pernah buat ikut ke luar karena aku baru bisa dibilang aku termasuk orang yang baru join. Tapi aku ngeliat dari orang-orang yang udah pernah gitu. Kayaknya sih di Madrid seru ya, maksudnya di Spanyol tuh seru gitu karena mungkin view yang di sana juga lumayan bagus gitu dan antusias dari para penonton dan orang-orang sana kan juga istilahnya mereka tuh ikut bergabung gitu kan bersama teater kita gitu. Jadi collab gitu, ada beberapa orang-orang dari Spanyolnya gitu yang ikut bergabung bersama teater kita dan mementaskan satu pementasan yang sama gitu. Gitu. Jadi ya aku berkesannya sih di situ kayak wow ya, ternyata teater keliling juga bisa collab loh sama orang luar gitu. Oke, kalau Bang Fakih sendiri Bang? Aku sih di Bandung kemarin ya, terakhir aku ikut tur Bandung. Kita itu kolaps dengan mahasiswa UIN Bandung. Jadi dengan konsep cerita yang kita bawakan, kita kasih nih materinya, mereka lihat dan H-3 kita latihan bareng gitu. Wah. Jadi kita bisa merasakan lah berproses dengan warga lokal gitu. Dan itu baru latihan H-3 sebelum pementasan ya dengan mereka? Iya, dengan mereka latihan bareng H-3, H-3, H-2. Oke, berarti itu proses rekrutmen anggotanya apakah memang per pementasan atau ada istilahnya ada anggota intinya atau gimana tuh prosesnya? Kalau kita ada anggota Sistemnya. intinya sekitar 20-30 orang. Itu pemain inti lah. Oke. Tapi setiap tahun kita punya open recruitment untuk pementasan kita yang pementasan besar. Itu kira-kira 200 sampai 400 orang lah. Itu karena kenapa besar? Karena kita mempersiapkan pementasan untuk ulang tahun kita di bulan Februari. Tapi tergantung ini juga sih kebutuhan kebutuhan produksi kita. Kebutuhan produksi, Ya, oke. Kebetulan kemarin sempat ini sih teater keliling tuh ingin memecahkan rekor muri gitu, jadi kayak dancer terbanyak gitu 1000 atau berapa sih? Sekitar 1000 ya, 1000 Oh, berarti penari. kolaborasi dengan para penari juga dong? kalau Iya, betul banget. Jadi kita open recruitment gitu. Audisi juga kepada orang-orang umum, orang-orang luar yang mau belajar buat ngedance gitu atau nari di bidang teater gitu. Teater keliling sangat open gitu. Ya. Oke, itu tuh opreknya as a volunteer atau nantinya mereka dibayar? Volunteer sih Iya, karena kita kan memang Non-profit. pertama no. I mean kayak ingin belajar gitu. Orang-orang yang di situ kan maksudnya kita membuka peluang gitu bagi mereka yang ingin belajar gitu di bidang kesenian. Yuk gabung kita sama-sama belajar gitu. kurang lebih Oke, kayak gitu. berarti nggak cuma acting, bahkan tadi ada nari juga. Iya, ada dancing. Ada nyanyi juga nggak Iya, sih? iya. Oke. Bang, dalam suatu pementasan atau produksi itu kan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Nah itu biasanya proses pembiayaannya kayak gimana sih kalau di teater keliling Indonesia? Biasanya kita ini bekerja sama atau mencari sponsor lah sama lembaga-lembaga juga. Oke. Salah satunya yang sering kita kerjasama dengan Indonesia Kaya. Indonesia Kaya itu bagian dari Jarum Group lah, yang di bidang kesenian. Jadi fokusnya membina seni Indonesia. Punya program namanya Indonesia Kaya. Nah dengan Indonesia Kaya ini kita rutin kerjasama dengan program namanya Indonesia Tour, yang mana kita selalu tour ke keliling Indonesia setiap tahunnya. Oke, tadi kan di awal sudah di-mention nih bahwa salah satu goals yang ingin dicapai dengan adanya teater keliling Indonesia ini kan ingin mempromosikan budaya-budaya Indonesia dengan bentuk teatrikal. Ada nggak sih goals selain promosi itu tadi? Sebenarnya kita tuh pengen sebagai komunitas juga kan, salah satunya kita pengen gitu sebagai komunitas yang kita harap dengan adanya dengan hadirnya teater keliling kita bisa jadi acuan gitu bagi komunitas-komunitas teater lain. Yuk mulai berseni gitu atau kayak kita berharap gitu suatu saat nanti gitu berkat adanya teater gitu, suatu saat nanti teater bisa dijadikan sebagai karir gitu, karena nggak cuma hobi doang gitu, nggak cuma seneng-seneng doang, tapi juga teater bisa dijadikan sebagai wadah untuk karir juga gitu. Kita berharap seperti itu. Berarti dari teater keliling Indonesia udah ada cara belum sih kayak istilahnya merangkul komunitas teater lainnya itu? Sempet ini nggak sih Ki? Karena kan kita kalau setiap pementasan di luar kota itu kita selalu merangkul komunitas lokal setempat. Ngajakin buat kolaborasi ya? Iya, Oke. Di luar negeri pun juga kita mencari komunitas atau kelompok pegiat seni untuk dirangkul kita pementasan bareng. Dan kita juga mendapat rekor muri pada tahun 2010 dengan pementasan sebanyak 1.700. Jadi kita teater paling banyak pentas di Indonesia gitu.
Oke. Itu diakui oleh rekor muri Indonesia. Oke, maksudnya dengan penghargaan itu diharapkan menjadi inspirasi ya bagi komunitas teater lainnya di Iya, Indonesia. betul gitu banget, ya? betul banget. Oke, Bang, kita sekarang menuju ke proses pementasan yang bakal berlangsung besok Sabtu nih. Nah, Boleh. itu kan mengangkat tema atau tajuk Aku Hairil. Yep. Kenapa dipilih sosok Hairil untuk pementasan teater itu? Karena ini kita bicara jujur aja ya. Karena apa ya? Hairil tuh adalah salah satu sosok yang apa ya? Perjuangannya buat ngebuktiin kalau misalkan kesenian itu sebenarnya apa ya? Ada harganya loh gitu. Dia berjuang sebisa mungkin melawan keadaan yang dimana di situ tuh dia yang kayak bener-bener bukan dimatiin sih, kayak orang-orang tuh nggak setuju sama pendapat dia. Cuman Hairil tuh yang kayak ini gue bisa gitu dengan pendirian yang gue punya gitu. Gue bakal majuin kesenian dan sastra gitu ya, mungkin puisi-puisi gitu yang gue bawain. Kurang lebih Hairil tetap berjuang gitu. Gitu. Oke, persiapannya sendiri udah berapa lama nih pementasan Aku Hairil ini? Berapa lama ya? 2 bulanan sih. 2 bulan ya sampai 3 Oke, bulan. biasanya kalau persiapan gitu ngapain aja sih? Dari awal brainstorming ide dulu kah atau nyari orangnya dulu kah atau gimana tuh? Proses menuju pementasan, proses persiapannya ngapain aja dari awal? Kita pada saat praproduksi ya mungkin lebih ini sih persiapannya tuh lama mau dibawa kemana, ini skripnya mau dijadiin seperti apa gitu. Oke. Maksudnya kayak apa ya, pementasannya tuh akan berjalan seperti apa dan cerita Hairilnya ini mau kita bawa kayak gimana gitu karakteristiknya gitu. Ya kok kayak gimana juga sih Ki, maksudnya. Jadi kita brainstorming juga. Iya, bareng orang-orang yang mungkin cari-cari riset-riset juga gitu kurang lebih. Oh, sampai riset juga? Iya, Hairil tuh ya berdasarkan buku-buku yang ada kan, sama sempet karena Hairil masih memiliki keturunan, jadi kita masih sempet riset ke turunannya gimana sih sosok Hairil gitu kalau misalkan Sampai datengin keturunannya Hairil. Iya. Oke. Berarti minta izin juga kah sama? Iya, minta izin juga Oke. ke pihak keluarganya. Oke. Di pementasan Aku Hairil ini kolaborasi sama siapa aja nih? Kita ini kolaborasi sama Indonesia Indonesia Kaya Kaya, sebagai penyelenggara tempat nih. Iya, betul banget. Oh, berarti lokasinya di Galeri Indonesia Kaya. Di Mall Grand Indonesia. Mall Indonesia besok Sabtu itu ya? Betul. Betul. Ada nggak sih kesulitan ketika 2 bulan persiapan, mungkin dari manajemen orangnya atau pada saat proses latihan ada tantangan yang dihadapi gitu? Sebenarnya kesulitannya sih untuk menyatukan jadwal ya, karena kita semua berasal dari beda-beda, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah gitu. Jadi kayak nyatuin ketiga waktu itu tuh agak kesulitan di situ gitu. Yang kedua apa ya? Kesulitannya sih paling kayaknya sih itu doang sih, kayak nyatuin waktu sih menurut aku ya. Nyatuin waktunya. Menurut aku ya. Ini berarti melibatkan berapa personel nih di pementasan Aku Hairil? Kurang lebih sampai 15 orang. 15 orang? Iya. Itu yang di atas panggung ya? Iya, betul. Kalau yang di backstage? Sekitar Sekitar 20 berapa? orang lah. Iya. 20 orang. Kurang lebih. Oke, berarti hampir 35-an orang yang terlibat. Betul banget. Karena ada tim artistik juga kan, ada lighting operator yang ini, atau lighting designer, musik apa namanya, komposer gitu, pembuat lagunya gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini kan kebetulan Bang Fakih juga gue dengar kebetulan sebagai pemeran utama di Aku Hairil nih. Bener nggak sih? Bang Fakih apa? Fajar. Bang Fajar, sorry. Siapa nih? Bang Fajar. Ya, betul. Iya benar. Ada nggak sih kesulitan dalam mendalami peran seorang sosok Hairil? Hairil ya. Hairil tuh terkesan. Atau lu mengakuin riset gitu, ngelihat tata cara ngomongnya atau gimana tuh, Bang? Iya, karena aku sempet nanya juga kan ke anaknya Hairil Anwar gitu, almarhum Hairil Anwar. Jadi kayak agak kesulitannya di apa ya, di gestur sih mungkin ya, karena aku kan punya kebiasaan dimana kalau misalkan aku duduk atau berdiri kan agak bongkok gitu. Jadi karena mungkin Hairil Anwar punya postur yang tegak gitu, jadi aku agak kesulitan di situ ngebiasain. Sebenarnya sepele sih, cuman ngebiasainnya itu agak susah gitu. Itu kurang lebihnya di situ sih kesusahan. Oke. Selain dari gesture, cara ngomongnya gitu atau Cara ngomong tegas sih dia ya. Oke. Tegas, lugas, dan to the point gitu. Aku sebenarnya agak nggak kesulitan karena
masih bisa ngelihat banyak referensi gitu orang-orang yang kayak kalau misalkan ngomong tegas, ngomong to the point, jadi aku masih bisa nyontek lah istilahnya, masih gampang lah kalau hal itu. Oke, Bang Fajar ada ini nggak sih kayak ada kekhawatiran semisal nih, wah gue ntar ditonton nih sama keturunannya Hairil Iya, nih, pasti. terus habis itu kayak, aduh berhasil nggak ya gue meranin si Hairil ini, ada Iya. nggak sih kekhawatiran? Ada banget pasti sih, takutnya kayak apa namanya keluarga yang nonton tuh kayak kayaknya nggak kayak gini, kayaknya nggak kayak gini, itu kayak kepikiran sih. Tapi selama proses latihan ini nggak, selama proses latihan pernah nggak sih ada anggota keluarganya Hairil yang ikut nonton gitu? Enggak, karena kita terpisah kan. Untuk pelatihan sih purely kita benar-benar di sanggar kita aja gitu. Oke. Dan keluarganya sih enggak yang terlibat langsung. Cuman kalau misalkan sejauh itu kita pernah ini juga kan, maksudnya sambil ngobrol juga ke anaknya Hairil. Jadi kayak kita tuh udah latihan kayak gini, gimana bener nggak gitu. Jadi kayak oh gitu. Jadi dia ngasih masukan, kita juga ngaplikasi ini juga di latihan gitu. Direvisi lah kurang lebih sama keluarganya. Oke, Bang Fakih, mungkin pejuang di sini juga butuh informasi nih terkait dengan penjualan tiket, terus habis itu pementasannya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk penjualan tiket sayangnya kita udah sold out Oh, udah sold out ya? Oke. dalam 3 menit. Cepet banget. Kayak Coldplay lah, kayak Coldplay. Oh, oke. Oke, siap. Emang itu bisa dijual di mana tuh? Kita karena kita kerjasama dengan Indonesia Kaya, penjualan tiket melalui website Indonesia Kaya. Oke. Berarti pementasan teater keliling Indonesia ini selalu diposting di Instagram gitu ya? Betul. Betul. Dan selalu tiket sold out di hari itu juga? Iya, betul. Sebenarnya nggak selalu sih, cuman karena Indonesia kayak kemarin itu kan sistemnya war kan. Oh, Dia I see. war, iya, jadi kayak cepet-cepetan gitu dan Oke. kuotanya itu bener-bener dikit gitu, cuman 100 kayaknya, 100 sampai 150 ya. 130 per Iya. show. Haha. Oke, siap. Oke, Pementasan. Bang, apa sih yang masyarakat dapetin dengan pementasan Aku Hairil ini, Bang? Aku sebagai pemeran Hairil ya, mungkin apa yang mau aku sampaikan berdasarkan karakter Hairil, apa ya, jangan takut gitu buat jangan takut memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan sih. Kalau menurut kamu itu benar dan menurut orang lain salah, ya jangan takut untuk buat kayak pretend ke diri kita juga gitu. Kurang lebih kayak jangan capek lah buat berjuang gitu. Karena aku Kalau belajar dari Hairil kayak gitu. Kalau dari Bang Fakih, apa yang bakal masyarakat dapetin dengan pertunjukan Aku Hairil ini, Bang? Ya pasti harus banget ditonton karena maknanya itu ya nonton makanya. Makanya itu ini ya mungkin kayak menjelaskan gimana kerasnya Iya. perjuangan Hairil Anwar dalam mempertahankan pendiriannya gitu. Ini berarti yang belum kebagian tiket bakal ada di YouTube atau gimana nih biasanya? Atau ada live streaming mungkin? Di YouTube Indonesia Kaya ada pastinya. Oke. Iya. Oke, berarti yang nggak kebagian Tapi tiket nggak live sih itu kayaknya Tapping di gitu ya? tapping ya. Gitu Oke, ya. it's okay. Oke. Mungkin closing statement bebas dari Bang Fakih atau Bang Fajar buat pejuang yang kemarin kebagian tiket nonton atau buat mereka yang belum kebagian nonton bisa ke tapping YouTube-nya Indonesia Kaya. Silakan Bang ke kamera. Yang sini Bang, sorry. Oke, sini ya. Oke. Halo, buat teman-teman yang udah kebagian tiket Aku Hairil, jangan lupa nonton dan saksikan ya. Maksudnya, jangan lupa juga serepin maknanya dan dipelajarin gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton langsung. Bagi teman-teman yang gak kebagian tiket, aku berharap teman-teman nonton juga dan dipelajari juga sifat-sifat dan perjuangan dari Hairil Anwar itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Thank you Bang Fakih, Bang Fajar udah mampir ke Soan TT. Thank you. Gak kerasa nih kita udah 15 menit ngobrol buat ngomongin pementasan besok nih Aku Hairil. Semoga sukses buat acaranya, lancar, dan semoga apa yang diperankan, apa yang diceritakan dalam pementasan tersebut dapat bermakna buat yang nonton. Amin. Oke pejuang, itu tadi ngobrol santai barengan Teater Keliling Indonesia. Jangan lupa buat pejuang yang kebagian tiket nonton, langsung tuh serapin apa makna cerita di balik Aku Hairil. Dan yang belum kebagian, langsung aja pantengin YouTube Indonesia Kaya.
Jangan lupa tetap stay tune di YouTube Gerakan Turun Tangan karena podcast Soan Tete pastinya akan ada narasumber menarik lainnya. Berjuang bukan? Hadapi. Mantap.